tahu nih cinta Allah itu seperti apa, ridho Allah itu seperti apa, keinginan Allah itu bagaimana gitu kan, kita cari tahu. Nah kalau misalnya kita sudah mencoba untuk kenal, oh ternyata inginnya Allah tuh begini ya. Oke, jadi memang yang aku jalanin sekarang ini gitu ya, sampai sekarang aku bisa bertahan untuk terus belajar itu tuh memang dimulai dari niat gitu. Jadi niat awal kamu mencari Allah itu apa sih? Karena bisa jadi gitu ya, bisa jadi ketika kita salah niat dalam perjalanan itu akan selalu ada ujian dan godaan kan. Ya, betul. Kita tidak pernah tahu gitu kan, ternyata kita tiba-tiba kegoda atau ya kena ujian apa, terus kita nggak benar-benar niat karena Allah tuh bakal gampang untuk pudar gitu kan. Akhirnya ya banyaklah kasus ketika kita hijrah misalnya pakai kerudung, berislam dan sebagainya, terus tiba-tiba dibuka lagi gitu. Nah takutnya tuh ke situ gitu. Makanya untuk pertama-tama dalam pencarian gitu ya, pencarian lebih dekat lagi ke Allah tuh memang harus niatnya tuh benar-benar karena Allah gitu, bukan karena yang lain. Nah saat itu kan aku nyari itu sebenarnya ridho Allah tuh kayak gimana sih gitu kan, keinginan Allah tuh apa sih gitu kan, hingga akhirnya ketika kita udah tahu nih Allah tuh senangnya apa, Allah tuh nggak sukanya apa, kita bakal berbuat yang memang sesuai dengan yang Allah sukai dan menghindari sesuatu yang Allah nggak suka gitu. Itu kan lebih ke perintah dan larangan ya kalau misalkan di Al-Quran itu. Tapi sederhananya itu gitu. Kayak ibaratnya tuh konsepnya itu kayak kamu mencintai seseorang gitu. Ketika kamu mencintai seseorang kan berarti kamu harus lebih mengenal dulu orang itu kan. Nah sama halnya kita juga harus terus mengenal dulu gitu, mengenal Allah itu, kebesaran Allah, maha kuasanya Allah dan sebagainya. Maka insya Allah itu akan tumbuh dengan sendirinya rasa cinta kepada Allah, dan dari cinta itu akan timbullah yang namanya pengorbanan dan perjuangan. Karena yang aku rasain seperti itu. Jadi mau seberat apapun, mau hujan, mau badai, mau susah, pokoknya mau kecewa, mau kesel gitu ya, ketika kita sudah kayak ngerasa cinta, kita yakin dengan perjalanan ini, dengan mencari ilmu ini gitu ya, kita bakal mendapatkan ridho Allah gitu. Itu yang terus terbayang-bayang, terus ada di benak aku. Jadi pokoknya mau hujan badai mau apapun kita lewatin aja, kita laluin, dan insya Allah ternyata yang kita rasain adalah sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa gitu. Jadi benar-benar ikatan cinta kita dengan Allah tuh ya kuat gitu. Jadi emang benar, karena gini, karena bisa jadi ya ketika kita ngerasa kita cinta sama Allah tapi Allah nggak cinta, itu bisa juga gitu kan, berarti ada ikatan yang nggak sampai gitu. Nah ya masa sama orang, sama lawan jenis aja ya, sama suami kita ada akadnya, dalam artian ada janji ikatan nih, ya Allah ya, misalnya aku mau ngikat dia gitu ya, orang itu biar nggak kemana-mana, biar setia, biar pada akhirnya ketika misalkan ada apa-apa ya kembali lagi ke suami, ke suami kan gitu ya kalau dari pernikahan mana. Ini juga sama, kita coba adakan ya entah perjanjian sama Allah atau komitmen lah ya, komitmen diri kepada Allah. Ya Allah, aku benar-benar pengen memperbaiki diri, pengen lebih belajar lagi ilmu, karena ya hanya untuk mendapatkan ridho Allah aja gitu. Dan semoga ya Allah nolongin aku untuk memperlihatkan jalan-jalannya gitu kan. Karena aku selalu yakin ya Des, jadi itu juga ada di ayat Al-Ankabut ya 69. Jadi ini aku bukan ustazah ya teman-teman. Aku bukan ustazah, tapi aku selalu ingat ayat-ayat yang memang kena gitu, yang memang sesuai dengan yang aku jalanin gitu. Jadi di situ tuh dijelasin banget sama Allah, jika kamu bersungguh-sungguh untuk mencari ridho Allah, maka akan kami tunjukkan jalan-jalannya gitu. Dan ya Allah emang benar ya, maksudnya ketika kita benar-benar yakin bahwa apa yang kita lakuin itu karena Allah, kita berjilbab itu karena Allah, kita menutup aurat ya, kita tidak melakukan sesuatu hal yang buruk itu juga karena Allah gitu kan, menghindari dari segala keinginan nafsu diri gitu ya, berlebih-lebihan juga itu karena Allah gitu ya. Itu insya Allah tuh terus ngasih petunjuk, walaupun nggak langsung Allah ngasih tahu gitu ya, ngomong ke kita nih jalannya ke sini, enggak, tapi itu bakal kerasa sama diri kita
Dan yang aku rasain selama ini memang benar bahwa Islam itu menyelamatkan manusia dari yang gelap sampai ke cahaya, itu benar. Jadi pemahaman kita itu semakin terbuka, semakin cerah, semakin wah ternyata hidup itu begini ya. Bahkan apa ya maksudnya, ketika kita sadar bahwa ternyata hidup benar-benar sebentar itu benar. Jadi kerasalah bahwa benernya dunia itu hanya sementara. Besok juga kita nggak tahu masih ada atau enggak. Terus apa dong yang harus kita siapin gitu kan? Kalau bukan, ternyata pada akhirnya kan kita kembali kepada Allah gitu ya. Bukan kembali kepada orang tua, kepada siapa. Baliknya ke Allah lagi. Nah, kita akan bertemu sama Allah gitu kan. Nah, itu gimana caranya biar Allah teh seneng pas kita kembali ke Allah gitu. Jangan sampai pas kita kembali ke Allah itu Allah teh nggak suka sama kita gitu. Nggak diridoi kita tuh buat ke surganya Allah gitu. Ya makanya apa yang pertama-tama nih buat aku pribadi dan mungkin teman-teman juga kalau misalkan mau benar-benar hijrah gitu ya, atau ketika Allah sudah menunjukkan nih ke teman-teman bahwa hidup untuk apa dan sebagainya, coba buka hatinya dan memang niatkan diri mencari segala sesuatunya itu ya karena Allah, karena pengen mendapatkan ridho Allah. Maka itu akan menjadikan semangat teman-teman untuk terus mencari ilmu, untuk terus menjalani hidup, baik itu suka maupun duka akan terus dijalanin. Yang penting ridho Allah aja. Ya gitu. Ya selama niatnya kita lurus, nah ya Allah pasti nggak mungkin dong jolim ya. Maksudnya ketika ya mungkin tadi ya di awal gitu kan Karos bilang ada ujian yang dimana pada saat itu kan sedang ramai-ramainya kajian-kajian yang maksudnya tuh banyak dicurigai lah ya gitu. Jadi kita mau belajar kok malah dicurigai gitu kan. Jadi yang membuat diri tuh kayak aduh ini bener nggak ya maksudnya teh. Tapi di sisi lain kan butuh gitu ya. Kita butuh ilmu, kita butuh gitu kan. Nah tapi alhamdulillah gitu kan ya tadi kembali lagi ya kita serahkan sama Allah ya gitu kan. Selama niatnya kita benar-benar lurus karena Allah mah ya yakin tadi gitu kan bahwa Allah akan menunjukkan jalannya kayak gitu. Itu pasti, dan itu kan udah tadi ya ada janjinya Allah di surat Al-Ankabut 69 itu. Gitu. Ya asalkan kitanya bersungguh-sungguh maka Allah akan kasih jalan keluarnya. Makanya gitu. Wah pokoknya harus sungguh-sungguh banget lah kalau sama Allah. Dan lagi pula ya kalau misalkan kita sadari aja ya tadi, kalau misalnya kita benar-benar ingat bahwa kita tidak tahu kapan meninggal, terus nanti bisa aja besok mati atau bahkan mungkin detik ini setelah ini kita meninggal, mau apa sih yang kita bawa gitu kan ke ke kematian itu gitu kan. Ketika kita misalkan memang benar-benar ya tadi ridho Allah itu yang paling utama, insya Allah gitu ya, maka apapun itu ya, kayak misalkan gemerlapnya dunia gitu ya, ketika kita ngelihat si itu mah ya kok udah sukses aja gitu kan, kehidupannya tuh ya luar biasa gitu kan, dikasih kekayaan sama Allah, kok aku mah gini-gini terus. Itu tuh ketika kita benar-benar ya ngejalanin hidup mah karena ridho Allah, insya Allah nggak akan kepanasan gitu ya. Walaupun sebenarnya itu mungkin bisa jadi motivasi diri ya gitu. Aku juga pengen sukses nih kayak dia gitu, tapi kan kadang orang tuh suka ya pada akhirnya melakukan sesuatu yang haram gitu. Jadi nu penting mah gue bisa kayak dia gitu kan, bisa kaya dengan cara apapun. Nah itu jadinya ya udah kan akhirnya apa sih sebenarnya sih kalau misalkan kesuksesan itu ya Des, sebenarnya bisa jadi Allah itu mengizinkan sesuatu itu, kayak misalkan kita ngelihat lah ada kayak orang-orang yang memang dikasih izin sama Allah itu untuk bisa mempunyai kekayaan yang sangat luar biasa, tapi kita tidak pernah tahu sebenarnya Allah itu ridho nggak sih sama dia. Betul. Sama pun dengan kita gitu, maksudnya kita juga jangan sampai dengan suatu pencapaian yang kita kita alami, kita rasakan, kita merasa bahwa oh gue udah hebat gitu kan, atau gue udah berhasil nih dan sebagainya gitu kan. Tapi mungkin memang sama Allah diizinkan, tapi kita nggak tahu gitu apakah itu teh diridhoi juga nggak sih sama Allah. Nah makanya yang paling penting itu bukan diizinkan sama Allah, sebenarnya nggak apa-apa sih maksudnya diizinkan sama Allah, tapi
ada juga yang paling pentingnya itu adalah diridhoi sama Allah. Gitu. Jadi bukan hanya diizinkan sama Allah, tapi diridhoi sama Allah. Iya. Karena tujuan hidup juga kan sebenarnya ya untuk mencari ridho Allah juga kan ya, yang terpenting itu. Karena Iya. kalau misalkan ya kita tahu gitu bahwa kita di sini tuh akan berpulang gitu kan, yang dimana rumah yang sebenarnya rumah kita itu adalah akhirat gitu kan. Tapi ya tadi di dunia pun tidak asal ya, maksudnya tidak asal yang belajar agama tuh ngasal gitu kan, bahkan misalkan kita ibadahnya tuh ngasal gitu kan, tapi ya benar-benar emang harus dengan berlandasan ilmu Quran dan sunnahnya ya Rasul gitu kan. Iya. Ya yang terpenting tadi niat ya, karena untuk mendapatkan ridho Allah gitu, karena kita nantinya misalkan pasti pengen dong ke surga gitu ya. Tapi surga itu kan didapat bukan karena amal soleh yang kita kerjakan, karena ya. kita nggak tahu ya amal kita itu mana yang diterima sama Allah. Iya. Terus? Tapi ya surga itu bonus gitu. Nah, Yang terpenting itu adalah kita selamat ya karena ridhonya Allah. iya. Tapi kalau misalkan dari perjalanan yang selama ini gitu kan, harus jalani, tadi kan prosesnya juga sudah diceritakan gitu kan. Apakah selama itu mulus-mulus saja kah gitu kah, atau gimana nih proses perjalanan? Enggak lah, pasti sama dengan yang lainnya. Pasti sama gitu ya, setiap manusia itu mau itu ketika dia biasa aja gitu ya, atau misalkan dia sedang belajar juga, dia mau mendekat ke Allah, sama-sama gitu. Ada masalah mah ada ujian mah ada, godaan apalagi. Iya. Karena gini, pas waktu kita mengikat janji ya, komitmen sama Allah, aku pengen lebih baik lagi di mata Allah, aku pengen rajin-rajin lagi belajar, pengen memperbaiki diri, pengen akhlaknya juga lebih baik. Apa sih itu kan Allah pengen lihat gitu ya, seberapa besar sih, kan itu pertanda kita cinta sama Allah ya. Maksudnya bukti kita cinta sama Allah kan kita dengan kayak kita pengen belajar, kita pengen berusaha lebih baik lagi, itu kan sebagai persembahan cinta kita pada Allah. Tapi kan Allah juga pengen ngelihat nih seberapa besar sih cinta kamu ya, cinta hamba-hambanya kepada Allah gitu. Makanya Allah kasih apa? Kasih ujian gitu. Allah kasih ujian, dan Allah juga mengizinkan godaan-godaan syaitan yang terus menggoda kan gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita ngerasa bahwa ada sesuatu hal mungkin disebut masalah atau apa, kita kembali bahwa oh mungkin ini adalah ujian dari Allah gitu. Allah pengen melihat seberapa cinta gitu ya kita kepada Allah. Maka kan ujian itu tuh tidak hanya kesedihan atau kesengsaraan ya Deswan, tapi ujian itu tuh bisa juga berupa kenikmatan, kekayaan, kemegahan dan sebagainya, jabatan gitu, itu juga ujian, kesenangan. Nah, kalau misalnya kita mendapatkan itu gitu ya, kalau kita misalnya mendapatkan itu, maka kita bisa nggak untuk menjadi orang yang bersyukur atas kenikmatan itu, gitu. Jadi kan tadi ya, bahwa ketika kita nih berkomitmen kepada Allah, pengen lebih baik lagi, pengen menjadikan akhlak kita lebih baik lagi, itu kan sebagai bukti cinta kita kepada Allah ya. Nah tentunya Allah juga pengen ngelihat gitu kan, seberapa besar sih cinta kita kepada Allah. Nah Allah datangkanlah ujian gitu kan. Ya kayak kita lah misalnya ke pasangan gitu ya, pengen lihat dia benar gak sih cinta sama kita gitu ya. Diuji lah misalnya digimanain gitu ya. Kayak gitu, pengen lihat seberapa besar sih cinta dia, tulusnya dia ke kita. Nah Allah juga kan seperti itu gitu. Allah pengen ngelihat seberapa ikhlas dan seberapa tulusnya kita ke Allah, sehingga apa ya, tadi Allah hadirkan ujian, dan ujian itu tidak hanya kesengsaraan, tidak hanya kesedihan, kekecewaan atau apalah ya yang seperti itu, tapi Allah itu juga menghadirkan ujiannya itu lewat kesenangan, kenikmatan. Bahkan itu yang sebenarnya lebih sulit ya. Nah itu karena kita kadang nggak ngeh ya, itu tuh bener nggak sih ujian. Mau siapapun kita gitu ya, pasti semuanya itu akan adalah yang namanya ujian gitu. Bahkan mungkin lebih-lebih ya ujian orang yang mengikat janjinya dengan Allah, mengikat cintanya dengan Allah. Pasti Allah juga ingin melihat seberapa cintanya kita kepada Allah, maka Allah akan terus turunkan ujian-ujian, karena Allah pengen melihat bener gak sih kamu tuh cinta sama aku, seberapa tulusnya, seberapa ikhlasnya sama aku. Nah, hingga akhirnya kan Allah turunkan ujian, dan ujian itu kan ada dua ya, bisa berupa kesenangan, kenikmatan ya,
keberhasilan dan sebagainya, tapi ada juga yang berupa kesedihan, kesulitan, kesengsaraan dan sebagainya. Nah, tinggal respon kita terhadap ujian itu tuh seperti apa? Apakah dengan segala kenikmatan itu kita semakin bersyukur gitu kan, dan malah semakin dekat kepada Allah gitu, atau malah semakin jauh dari Allah dan merasa sombong bahwa keberhasilan itu kita berkat kita gitu ya, hebatnya kita gitu ya, bukan karena Allah. Nah, atau misalnya ketika kita mendapat kesedihan, kesengsaraan, itu tuh kita kayak ngeluh terus kan kerjaannya gitu, putus asa, bahkan jadi nggak ikhtiar sama sekali. Nah, apakah kita semakin seperti itu atau malah menjadikan diri semakin terus bersabar tapi ikhtiar terus gitu kan? Nah, di situ kan Allah tuh ngelihat respon kita terhadap ujian-ujiannya itu. Nah, kalau misalkan simpelnya sih Des gitu ya, dalam kehidupan itu tadi cuman 2 gitu ya, bersyukur dan bersabar. Bersyukur dan bersabar karena 2 ini itulah yang akan terus mendekatkan kita kepada Allah. Ketika kita bersyukur, nikmat semakin ditambahkan. Ketika kita bersabar, Allah bilang dalam Al-Qur'annya kan bahwa Allah itu selalu bersama orang-orang yang bersabar gitu. Insya Allah. Dan jangan lupa, aku pengen pesen lagi nih sama teman-temannya. Terakhir ya. Boleh. Jadi buat teman-teman gitu ya, harus yakin bahwa ketika kita benar-benar dekat niat ya karena ingin mencari ridho Allah gitu ya, selangkah nih kan ada ya hadisnya ya Bang. Jadi selangkah kita mendekat kepada Allah, maka Allah itu lebih dekat lagi gitu kan, buat terus ngedeketin kita. Nah, ketika kita misalnya berjalan ke Allah, maka Allah berlari gitu kan untuk langsung memeluk kita gitu ya, menyambut kita dengan senang hati gitu. Jadi betapa luar biasanya Allah itu ketika sudah sayang sama kita. Mungkin Desi juga akan ngerasain ya gimana rasanya Allah tuh sayang banget sama kita gitu, ketika terus menjalaninya penuh rasa syukur dan bersabar. Masya Allah banget ya, alhamdulillah. Terima kasih ya Kak Ros buat hari ini gitu, sudah meluangkan waktunya. Semoga Allah membalas kebaikan Kak Ros ya. Semoga obrolan hari ini kita ngobrol di sini tuh benar-benar ya membawa manfaat gitu kan. Dan sama-sama saling mengingatkan juga ya, termasuk baik diri aku pribadi maupun Kak Ros, bahkan ya sahabat warna yang ada di rumah dan dimanapun berada gitu kan. Terima kasih juga buat sahabat warna yang sudah menonton sampai akhir obrolan kita hari ini. Terus dukung video kita dengan subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa nanti tonton video-video selanjutnya. Tetap di Ruang Warna, warna punya cerita. Teruslah menebar kebaikan karena kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan membawa kita ke surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.